Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Purwanto yang kami hormati, beserta Dr. Eri yang kami hormati selaku dosen pendamping di mata kuliah FAZI. Kami dari kelompok 1 akan menyajikan makalah kami yang pertama tentang dasar himpunan FAZI. Yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Ferianto. Kami persilahkan. Oke, terima kasih. Saya mohon izin untuk mempresentasikan hasil kajian kami terkait tentang dasar-dasar himpunan FAZI. Bapak Ibu, perlu diketahui kami menggunakan literatur utama yaitu dari Suzuwang dan kawan-kawan yang berjudul Mathematics of Fuzziness Basic Issues. Pada bab ini kita akan membahas pengenalan dasar-dasar teori himpunan FAZI, termasuk beberapa operasi himpunan dan pengembangannya, dekomposisi himpunan FAZI, serta representasi matematis dari himpunan FAZI dalam bentuk serangkaian himpunan yang tersusun hierarkis. Di sini tertuliskan Ernest of set. Untuk pendahuluannya terkait tentang himpunan FAZI dan operasi teoritis himpunannya, menurut kantor, himpunan terdiri atas beberapa elemen yang terdefinisi. Dengan kata lain, untuk suatu elemen tertentu, kita harus bisa memastikan bahwasannya elemen tersebut termasuk dalam himpunan atau tidak. Oleh karena itu, himpunan hanya dapat digunakan untuk menggambarkan suatu konsep yang terdefinisi secara tegas. Di sini tertuliskan Chris-Play define. Sebagai contoh, di sini diilustrasikan sebagai contoh yaitu kita dapat membuat himpunan yang berisi kota-kota dengan populasi lebih dari 5 juta jiwa. Karena mudah untuk menentukan kota mana yang termasuk himpunan tersebut, karena kalau jelas kuantitasnya lebih dari 5 juta jiwa, pasti mudah untuk menentukan kota mana yang termasuk himpunan tersebut atau tidak. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering menggunakan konsep yang sifatnya lebih kabur atau tidak pasti. Sebagai contoh, kita sering menyebut seseorang itu muda, setengah baya, atau tua. Atau menyebutkan suatu barang itu mahal atau murah. Atau juga menyatakan suatu bilangan itu besar atau kecil. Namun, batasan antara konsep-konsep tersebut itu tidak selalu jelas. Sebagai contoh, misal di sini kita ambil muda sebagai ilustrasinya. Misalkan A itu adalah seorang pria berusia 20 tahun. Mungkin kita berpikir di sini bahwasanya A itu pasti muda. Kemudian muncul ada seorang lagi, sebut saja B, yang mana usianya di sini lebih tua 1 hari daripada A. Tentu saja kita berpikir B masih muda. Oke. Lalu bagaimana kalau misalkan ada seorang pria yang usianya 1 hari lebih muda daripada B, 1 hari lebih tua daripada B. Dengan cara ini kita pasti akan mengalami kesulitan untuk menentukan usia pasti di mana seorang pria itu dikatakan setengah baya. Faktanya tidak ada garis yang tegas antara muda dengan setengah baya, karena di awal tadi kan ada muda, setengah baya, kemudian tua. Transisi dari konsep satu ke konsep yang lainnya itu bersifat bertahap, yang mana kebertahapan ini mengakibatkan ketidakjelasan konsep muda, setengah baya, kemudian tua, yang mana pada gilirannya membuat batasan dari himpunan semua pria muda itu menjadi tidak jelas. Untuk menjelaskan konsep ini, ada ilmuwan Lutfi Jade pada tahun 1965 memperkenalkan ide himpunan FAZI. Dalam himpunan FAZI, setiap elemen diberikan nilai tertentu atau di sini dikatakan derajat keanggotaan.
yang mana derajat keanggotaan itu menunjukkan sejauh mana elemen tersebut itu dalam suatu himpunan. Misalkan kalau kita kaitkan dengan ilustrasi contoh mudah dan setengah baya tadi, seseorang bisa memiliki derajat keanggotaan tertentu untuk mudah. Nilai ini bisa berkisar antara 0 itu berarti tidak mudah sama sekali, hingga 1 sepenuhnya mudah, mutlak mudah, seperti itu, tergantung pada usianya. Dalam makalahnya yang berjudul Fuzzy Set, Jade ini merumuskan konsep himpunan fuzzy secara matematis, yang mana pertama definisi 2.1. Misalkan X adalah himpunan semesta. Suatu pemetaan A X pada 0 sampai dengan 1 disebut dengan himpunan fuzzy pada X. Nilai AX untuk A pada X anggota himpunan semesta menunjukkan derajat keanggotaan X dalam A. Semua himpunan fuzzy pada X akan dinotasikan sebagai Fx. Di sini ada 3 kemungkinan. Yang pertama, nilai AX sama dengan 1, artinya keanggotaannya penuh. Dengan kata lain, X ini sepenuhnya anggota A. Yang kedua, nilai AX sama dengan 0, berarti menunjukkan tidak ada keanggotaan. Dengan kata lain, X bukan anggota A. Kemungkinan yang ketiga, nilai AX ini di antara 0 sampai dengan 1, yang mana menunjukkan keanggotaannya sebagian. Di sini dijelaskan partial, sebagian. Jadi AX ini disebut sebagai fungsi keanggotaan saat X, karena X ini bervariasi di dalam himpunan semesta tersebut. Catatan 2.1. Berdasarkan isomorfisme antara ini, Prof. Karena X ini di dalam himpunan semesta kan bervariasi beragam, Prof. Sehingga AX ini bisa bisa, kalau kita dari definisinya ini bisa bernilai 1, bernilai 0 ini. Jadi itu sebagai fungsi keanggotaannya. Oh, ini. Kalau di buku aslinya begini, Prof. X. Pada X. Pada X. Ini, Prof. Sx variasi X. Bawah. Oh, bawah. Yang ini. Atas. Ini. Yang ini, Prof. In Pas X varies in X. Varies in oh, this one. membership function Sx varies dari X. fungsi keanggotaan karena X bervariasi dengan X besar. Jadi nggak perlu pada saat saat ini lah. Disebut sebagai fungsi keanggotaan karena X adalah X. Ya, Prof. Iya, saat X-nya hilang kan. Fungsi keanggotaan karena X bervariasi dengan X. Itu menyatakan fungsi keanggotaan X AX menyatakan Saya kembali ke Nggih, Prof. definisinya mana?
Ini Prof. Menyatakan fungsi keanggotaan karena X bervariasi dalam X. Himpunan semua himpunan pas Dalam X berapa? pada X akan X. Kemungkinan himpunan yang anggotanya Pemetaannya ada ini. Pemetaannya dari X ke 01. Himpunan pasti pada X. Nilai X untuk A pada X elemen X. Itu gini, satu apa semesta itu bisa didefinisikan beberapa himpunan fasi. oh iya. Satu semesta. Himpunan fasi yang berdefinisi itu semuanya dikumpulkan dalam MX. Himpunan fasi yang berdefinisi dalam semesta X. Dan MX-nya itu himpunan orang. Kan bisa didefinisikan tua, muda, gitu ya. Iya. Setengah akar tua. Iya, setengah bayar. Nah, yang disebut himpunan fasi itu adalah tua, muda, itu himpunan fasi. Semestanya sama, semuanya itu sama. Iya. Ya. Nah, yang tua, muda, agak tua, agak muda itu dikumpulkan semuanya sebagai MX. Iya. Dan enggak juga enggak ada ilustrasinya. hasilnya mana tuh Pak? Definisi Oh iya. Isinya begitu. Ini dalam satu Ini, Bapak. semesta definisikan dalam beberapa himpunan fasi. universe A Maka ini nilai AX sama dengan satu. nanti nilai AX dari A pada X nilai kan nilai fungsi F pada X jadi nilai fungsi A pada X Nilai fungsi oh itu Menunjukkan. menyatakan set keanggotaan dari terus the set of all fasi set of X lebih Himpunan yang anggotanya ada dari Fx himpunan semua himpunan fasi. X dinyatakan sebagai F. Yang tadi gitu loh. Nggih. Himpunan semua himpunan fasi pada X akan dinotasikan sebagai Fx. himpunan semua himpunan fasi pada himpunan Cuma yang tadi itu di KNA ya saat X tadi ya. Oh nggih, nggih. Itu sebenarnya kan untuk dikatakan Nggih. fungsi anggotaan untuk X ya. Iya, nggih. X-nya yang bergerak Nggih. bervariasi. Nggih. Sudah. dengan X Oke, lanjut. fungsi Nggih. Izin melanjutkan catatan 2.1 berdasarkan isomorfisme antara Px gabungan irisan C dan CX CHX V atau dan C dapat disimpulkan bahwa setiap himpunan bagian dari X dapat dianggap sebagai pemetaan dari X ke 0, 1. Untuk isomorfis di sini sudah dijelaskan di bab 1, yaitu pada 1.4 bahwasannya di sini sistem aljabar Px gabungan irisan C dan CHX atau dan C adalah isomorfisme di sini di bab sebelumnya. CHX Karakteristik Ini order apa? X.
Karas. Ini Bapak. Apa ya? Ini list pemetaan X. Ini definisinya. Sampel 1.3 CHX sama dengan himpunan X sedemikian X itu memetakan X pada himpunan X semesta ya pada 0 dan 1. Ini Bapak. CHX. Himpunan ya Allah ini. Ini lainnya apa karakteristik pemetaan? Fungsi karakteristik. Di halaman 8. Enggak, maksudnya Anda paham, Pak? Memetakan setiap ini dipetakan ke 1, kalau nggak nilainya 1 ya 0 ya. Kalau PX itu jelas ya, itu PX itu power ya. Power. Power set. Semua. Tadi memetakannya ke dalam ini, bukan begitu tak? Terus dengan irisan untuk sistem yang sifat-sifatnya ada seragam. Kan karena ini harus membuat pengaitan antara PX dan CHX. Terus pengertian isomorfisme itu apa? Isomorfisme ini ada di sini Bapak, di definisi 1.6 ini, yang mana ini dikatakan isomorfisme jika ada dua homomorfisme aljabar homomorfisme yang mana dia itu bijektif. Homomorfismenya itu kalau kemudian homomorfisme yang ini di definisi 1.5. Apabila ada dua sistem aljabar yang mana FIGI ini adalah operasi sembarang operasi ini, itu bisa dikatakan homomorfisme. Ya, berarti di sini preserve apa? Homomorfisme itu preserve ya. Iya. Itu kan preserve ya. Dari dua sistem. Homomorfisme. Preserve. Kalau preserve dari dua sistem. Preserve sisi itu ya. Nah, kalau titiknya dipetakan, sisinya juga harus dipetakan. Iya, sama. Itu kalau ya kan? Iya, maksudnya apa homomorfisme itu? Iya. Karena dia sistemnya itu apa? Gitu. Kalau dikira kan titik dan sisi ya, titik dan sisi. Diawetkan itu. Kalau ini di operasi dan operasi apa ini ya? Pemetaannya. Iya, pemetaan. Pemetaannya. Ada kenal homomorfisme lagi di mana sih? Aljabar. Di aljabar abstrak itu ya, Bapak. apa tidak? Apa? Apa? Kita coba sekarang banyak homomorfisme apa ya? Iya. Sebenarnya berpikir matematik itu gitu ya. Sistem itu yang ada apanya. Nah, gitu kan. Ya, nomor satu saya kenal homomorfisme grup, homomorfisme ring, kemudian pemetaan linier itu juga termasuk homomorfisme pemetaan linier. Iya. Ya. Coba lihat itu yang di preserve apa sih? Itu Bu. Itu preserve tadi yang bawah. Ada tulisannya preserve. Yang catatan 2 ya. Catatan 21. Ini Bapak. Enak bahasa. Sebelum ada catatannya kan intinya ada definisi apa itu? Seperti simbol dan atau Belum Bapak. Ada. Kita hanya menambahkan ini Bapak di bagian ini. Bahwasanya saya kamu nulis catatan Di atasnya katakan 22. nggih. Ya, apa sih? itu apa aja itu apa. Nggih. Coba di bukunya kamu buka.
Nggih. Ini Bapak. Ini Bapak di bukunya. Nggih. Ini ada CHX, yaitu himpunan. Tidak ada Bapak di makalah kami. Bukan di buku Oh, aslinya ada. di buku aslinya ada Bapak. Mana? Ini Bapak di halaman 8. Di sampel. Ini Bapak. Oh, ini ditambahkan. Ini kan ada di halaman 1. Kamu ketika berdasarkan isomorfik antara itu tulisannya mana? Oh, yang ini. Bentar Bapak. Ini. Terus definisi itu PX hubungan irisan C dengan D. X Tidak ada Bapak. ada Kalau yang di bukunya ada di halaman 8 tadi. yang mana? Ini yang terkait tentang CHX. Example less CHX ini Bapak. Usahakan diberikan S1 S2 di operation on non-MCS, maka S disebut sistem aljabar. Oke, maksudnya ngerti itu? Ini yang memetakan Sistem aljabar ada hubungan, terus di dalam hubungan itu ada operasi. 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 Oh, sebenarnya diberi operasi namanya Sistem aljabar. Oh, berarti ditambahkan sistem operasi. Nggih. Sistem aljabar. Itu ada R tambah kurang kali maksimum minimum min itu sistem R ngerti ya? Himpunan. Himpunan. Bilangan. Iya, hubungan di situ kira-kira hubungan apa? Hubungan apa? Hubungan apa? Bilangan apa? Apa real? Real. Real. Iya. Himpunan nanti bisa. Bilangan real. Himpunan bilangan real. Berarti Real operasinya nah, plus kan ada min. bulan lagi, Ya. terus ada operasi, Operasi. ada tambah kurang kali Maksimin. Maksimum. maksimum minimum. Ini ditambahkan di sini. X-nya apa? Apa? X. 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 PX. PX. PX Pro nggih. Power set dari Power set dari X. Power set. Komponen power set. Nggih. Operasinya himpunan. Operasi yang mengikuti operasi himpunan. Karena himpunan dari maka operasi yang mengikuti operasi bilangan. Power set ngerti ya? Ya. Nggih, himpunan kuasa. Nggih, himpunan kuasa. Himpunan bagian. Himpunan Terus kuasa. ada karena hubungan nanti operasinya bukan tambah kali berarti Operasinya Iya. himpunan. hubungan bisa terus Komplement. Komplement. nah, Ini pasti dibaca. Oh, tadi CH apa C? Oh, aku dengar CH. Komplement. operasi atau dan C didefinisikan sebagai berikut. Tahu Atau itu maksimum. di Atau itu maksimum. Maksimum. cross product dari karakteristik X
maksimum Pemetaan dari cross product karakteristik ke pada karakteristik karakteristik X. X. Jadi pasangan dari Yang ngerti? Kayak gitu. himpunan yang karakteristik. karakteristik yang memetakan X besarnya apa? Bisa lihat dulu. besarnya itu semesta, Subset dari himpunan semua semesta. himpunan. Ah, terus X kecil. anggota Kecil dari anggota. X. Kecil anggota Anggota X besar. Jadi CHX apa? Himpunan karakteristik yang memetakan X pada X, himpunan semesta, pada anggota himpunan semesta pada 0 dan 1. Iya. 1. Himpunan karakteristik yang mana memetakan X pada himpunan semesta pada 0 dan 1. 0 dan 1. 0 satunya itu interval atau Hanya dua anggota? Dua anggota, Prof. Dua anggota. Berarti itu masih seperti hubungan biasa ya. Anggota bukan interval. Itu penjelasannya. Nggih, Bro. Seperti atau Nggih, kita tambahkan. hubungan tadi ya. iya. Nggih, Kalau di himpunan gabungan, nggih maksimum. kalau di karakteristik pakai akal. Kalau misalnya A ini anggotanya 01, B-nya anggotanya 12. Kalau digabungkan yang 01 tadi pada A, 0-nya nilainya 0, 0. satunya nilainya 1. Tuh. Pada B, satunya nilainya 1. 1, Berarti 1 dan 1 dan 2. Duanya nilainya 0. 0, iya. Kalau digabungkan diambil nilainya yang Maksimum. 01, 1, 2. Kalau 3 nilainya di A 0, di B juga 0. 0. Kalau di seperti simulator digabungkan itu ya 0 Maksimum nilainya. 0. Kalau 0 dan 1 yang 0 tadi di A nilainya 1, di B nilainya 0, 0. di B 1. Nggih. Terus nanti akan dipakai di Fazi. Fasi. Tapi diambil X, X1 atau X2, X1, X2 itu X itu kecil itu fungsi ya. Oh iya, yang ini Yang X1 X2 itu fungsi. Fungsi, jadi ada X1 bacanya kan atau Cai, X1, koma X2, X2. fungsi X1, X2, X itu maksimum X1X, X2X. 2X. Kanki, cahaya. Kanki. Iya. Kita begitu cahaya. Minimum X1X, X1 itu fungsi, X2 itu fungsi. Nanti kalau di apa yang namanya digabungkan atau Atau fungsi X1 atau X2, X2. nilai fungsinya itu cai. Yang satu join. Joy. Cai. Oh. Ciet. Jadi namanya Populasi dulu ya. Atau Oh, atau bedanya bacanya apa, Pak? satunya mix, satu join. Oh, Mix dan join. mix join. Mix kan ketemu. mix. Oh, nggih, ketemu. Oh, ya. jadi yang seperti Yang ini saja. Nggih. Irisan itu mid.
Kalau yang seperti kita dadah, Mit itu atau iya Mix tuh kalau kotak oh atau yang minimum itu yang dan yang terkecil. iya Kalau tadi apa? 01 A, 9A, 1, 0, B. 0 itu dia nilainya 1, di B nilainya 0. iya Kalau di itu nilainya B yang 0. nol misalnya Karena kita 0 ke 0, 1 ke 1 ke 1, 1 ke 0, 0 ke 1, maka 1 diambil 0. A Yang 1 diambil 1. ya siapa udah iya bawahnya sama. iya Kalau C komplement itu diambil 1 1 kurangi nilai dari x nya. kalau dibagi 1 kurangi besar X besar X kali X itu hasilnya bisa setengah bisa Iya. kalau di hubungan biasa ya 0 oh iya 0 ke 1 Yang mid itu yang irisan ya. oh mit yang irisan mik apa mik Mix oh mix mid atau mix Mid Mid. oh mit Tuh saya mix mid mid yang gabungan, join yang irisan. mit itu iya kayak gabungan join yang gabungan. iya Mix ketemu dong. iya mit Join irisan. Ini kan kamu kalau soy itu kan iya join gabung kita gabung gitu Pak soy nanti campur aja kan soy. iya Mid irisan. Berarti penyakit bacanya join himpunan. nah itu dari X Ini apa yang ini? komplement C kuadrat itu. karena hubungannya Jadi nanti yang diawetkan ya alokasi itu ya kan. iya Jadi hubungan seperti ini mirip ring ya karena ada 2 operasi ya. Iya. Nah, operasi pertama itu tambah ya. iya Iya. udah operasi Dua jam sekali ya. Nah, ini operasi pertamanya dan kepada yang irisan ya. Irisan. Yang keduanya berarti Gabungan. ya min ya toh. iya Berarti nanti diiriskan dulu baru dipetakan ya terus akhirnya Iya. sama dengan dipetakan dulu baru dimitkan Dimitkan, ya. seperti itu kan. Nah, dulu ya maksudnya ya, oh iya urutannya digabung dulu, iya digabung dulu baru diiriskan Dipetakan dulu baru digabung. iya gitu loh ya. oh iya siap Pak Jadi ada bukti aja gitu kalau homomorfisme itu kan. iya iya Nanti komplement juga demikian kan. Komplementkan dulu, baru dipetakan, hasilnya sama dengan dipetakan Dulu baru dikomplementkan. oh iya siap Nah baru kalau sudah homomorfisme terus sudah disebutkan satu pada. iya Pak isomorfisme Kok sebut pembuktian sebenarnya itu membuktikan itu. ini umum hubungan biasa terus CHI tadi katanya apa? CHI itu himpunan ya mama Semesta. himpunan semua himpunan ya. Himpunan. Kalau himpunan kosong himpunan itu definisinya berfungsi. Kalau himpunan kosong tidak ada yang menjadi anggota. Berarti anggota CHX yang isinya himpunan kosong X seperti K itu fungsi. X itu fungsi dari X besar itu himpunan semesta terhadap Himpunan tadi isinya kan anggota-anggota semesta. iya Nah, kalau himpunan kosong, himpunan semesta dipetakan ke 01 tapi hanya diambil satu nilai itu 0. Nol Nol. saja. Semuanya 0. Ya. Semua anggota X besar
besar silakan dan nol himpunan kosong. Kalau mau himpunan Iya. kembali ke nanti kalau dibahasnya bukan 01 tapi Tentang Tentang terus lagi ke pertanyaan tadi. Berdasarkan isomorfisme antara PX itu himpunan power set. power set tadi himpunan. Iya, power set terus dengan CHX Himpunan himpunan ya. dan komplement. Jadi ini akan disumuti penghubungan itu yang boleh tulisan itu yang ini proses itu masih dua besar nilai kandungannya. Nanti dicoba itu ya, aku coba ya X-nya kita aja berapa anggota gitu ya. Iya. Nah, nanti dapat dibayangkan yang himpunan X-nya itu apa gitu ya, CHX-nya itu apa, dapat dikaitkan. Misalnya kalau anggotanya semesternya 3 saja, itu kan berarti 2 cuma 8 ya. Iya, 8. Jadi coba mengkaitkan 8 unsur itu, misalkan mengkaitkan dulu ya. Itu harus dipraktekkan matematik itu ya Pak. Kalau nggak dipraktekkan 2,3. Dipraktekkan itu kalau ya Iya. jadi coba yang nggak usah banyak-banyak, kalau 2 terus dikit ya jalan gitu ya. Berarti nanti PX-nya itu anggotanya kan 8. 8. Nah, PX-nya 8. mengaitkan 8 unsur saya kira akan terbentuk riset tadi gitu ya. Nah, itu ya, punya bayangan gitu ya. kalau sudah punya bayangannya sudah nggak usah nyoba-nyoba lagi, sudah punya Ya. bayangan itu proses. Repot. Baca satu terus ya bayangan. Iya. Dari rumah. Kadang-kadang saya tadi khawatir ada detail sesuatu tapi nggak paham itu kan. Iya, siap. Iya, terima kasih. Biasanya tadi kan disuruh dasar tapi nggak bisa. Iya, terima kasih Bapak. Iya, iya, baik-baik ya. Silakan lanjut. Iya, terima kasih atas pencerahannya Bapak. Saya lanjutkan. Dalam arti ini, setiap himpunan biasa di sini disebutkan ordinary set. Juga bisa dianggap sebagai himpunan fuzzy yang mana fungsi keanggotaannya hanya sebagai fungsi karakteristik. Oleh karena itu, untuk A himpunan biasa atau ordinary set, kita akan mengidentifikasi derajat keanggotaannya dengan cara nilai X fungsi X dari fungsi karakteristiknya fungsi XA pada X. Untuk dua kasus yang ekstrim, yaitu yang pertama himpunan kosong dan himpunan semesta, fungsi keanggotaannya didefinisikan sebagai untuk setiap X anggota himpunan semesta, nilai dari fungsi atau nilai atau derajat keanggotaannya sama dengan 0 untuk himpunan kosong. Sedangkan untuk himpunan semesta itu sama dengan 1. Inilah yang membedakan antara ordinary set dengan himpunan fuzzy. Sehingga di sini di dalam buku ini disebutkan himpunan biasa atau ordinary set itu kadang disebut dengan himpunan tegas atau crisp set. Izin saya lanjutkan untuk contoh 2.1. Misalkan O menyatakan tua dan Y menyatakan muda, kita membatasi rentang usia pada X antara 0 sampai 100, maka baik O maupun Y adalah himpunan fuzzy
yang masing-masing didefinisikan oleh Zadah sebagai berikut. Untuk OX itu 1 plus X min 50 per 5 pangkat min 2 pangkat kali 1 dengan rentang X-nya 50, X kurang lebih dari 50 kurang dari atau sama dengan 100 sama dengan 0 untuk lainnya. Kemudian YX itu 1 ditambah X min 25 per 5 pangkat 2 dipangkat kali 1 untuk X lebih dari 25 kurang dari atau sama dengan 100 dan sama dengan 1 untuk lainnya. Di sini sebagai contoh, misalkan X-nya 60, maka O60 dimasukkan ke dalam 1 plus X min 50 per 5 pangkat min 2 pangkat min 1. X-nya diganti 60 menghasilkan 1 ditambah 10 per 5 pangkat min 2 dipangkatkan min 1 menghasilkan 5 per 4 pangkat min 1 sama dengan 4 per 5 sama dengan 0,8. Kemudian untuk Y60 itu masukkan nilainya adalah 1 ditambah 60 min 25 per 5 pangkat 2 dipangkatkan min 1 menghasilkan 1 ditambah 35 per 5 pangkat 2 dipangkatkan min 1 nilainya 50 pangkat min 1 sama dengan 0,02. Kemudian misal untuk X sama dengan 30, maka O30-nya sama dengan 0 karena X itu tidak termasuk rentang antara lebih dari 50 atau kurang dari atau sama dengan 100, sehingga 0,30 sama dengan 0. Kemudian Y30-nya adalah 1 ditambah 30 dikurangi 25 per 5 pangkat 2 dipangkatkan min 1 menghasilkan 1 ditambah 5 per 5 pangkat 2 pangkatkan min 1 nilainya setengah sama dengan 0,5. Untuk contoh 2.2, sebagaimana kita ketahui semua kuantitas yang terlibat adalah tepat dalam matematika tradisional dengan himpunan fasi. Kita dapat memodelkan apa yang disebut sebagai data fasi. Misalnya data fasi A. Kalau satu itu apa maksudnya? Ini lainnya. Kalau nol ini Bukunya. Sebentar bro. nol harusnya. Edit sama Bu. Aku kan edit ini. Kesalahan penulisan seperti Sebentar bro. Enggak, bro. Oh, satu memang Satu. memang satu. Saya takutnya keliru dari kami. Satu di bukunya. Satu. ya maksudnya apa? Satu lainnya itu Nilainya 1. Jika X-nya tidak ada ini. kurang antara 0 sampai 25. Jadi kurang dari sama dengan 25. Selain berapapun kalau interval ini 25 ini 1. Maksudnya nanti kalau membuat definisi seperti itu harus bisa. Kalau tidak diberi itu rumus yang atas itu kalau X-nya 20 misalnya, kalau X-nya 20 kalau 20 berarti nilainya 1. Nilainya 1. Y20-nya 1, O20-nya 0. kalau tidak dibatasi tidak pakai lainnya. Oh, Kalau X-nya 20 kan X-nya dibagi kan 20 di atas. iya. Berarti 1 ditambah Min 2, min 20. 20, min 25 kan min 5, min 1, 1. 30. 1 hasilnya. Tetap 1. satu. Iya.
Selesai. Min 5 per 20 ya? 5 min 1 min 1 kuadrat 1. Oh, setengah. Setengah. X-nya 20, setengah. X-nya 20. 30 per 5, 6. 136. 5 Kan min 5. kan min 5 min 5 per 5 kan min 1, min 1 kuadrat kan 1, 1 tambah 1 Min 5 per 5 min 1. Min 2 pangkat min 1, Min 1 pangkat 2, 1. 1 Ditambah 1, 2. Dipangkatkan min 1. Setengah. Setengah. Hasilnya 0, setengah. ya maksud setengah Setengah. Nah, padahal umurnya 20, nilai keanggotaannya kok nilai mudanya kok setengah, kan nggak cocok. Nggak cocok dengan kenyataannya. Jadi kalau 25 itu kalau pakai lainnya itu di bawah 25 semua diberi nilai 1. 1. Tapi kalau nggak pakai lainnya tadi seperti yang kita katakan, kalau diberi contoh nya 20, nanti pada umur 20 itu nilai mudanya cuma setengah. Ya. Terus nilai kalau dia diberi 24, nilai mudanya malah lebih besar. Lebih besar daripada 20. Ketika tidak ada 1. Jadi dengan sudah umurnya lebih muda kok nilai mudanya malah Maka butuh lainnya itu. sama dengan yang tua tadi. Yang tua nilai tuanya nilai tuanya itu semakin tua semakin mendekati 1 nilainya. Kalau umur 100 ya 100. 1. Mendekati 1. Jadi 50 per 1 5. ditambah 100 kurangi 50 berarti 10 bagi 5. 50 per 5. 10. 1/100. Oh, itu yang tua ya? yang tua. Yang tua. 101 per 100. 100 per 101. 100 per 101. 100 per 101. Hah? 100 per 101. 0,99 sekian. Kalau 100 kalau mana? Iya. Iya. 99 tuanya. Iya. Kalau 50? 50 kalau 50 tuanya 0. Semuanya malah 0. Yang 50 tuanya 0. Kalau yang mendekati 100, kalau dia 100, jadi 50, 5, 10, 10 kuadrat 22 ya seperti itu. Iya. Tapi berapa sebut karena negatif 1 per 1,1 mendekati 1. Mendekati 1. Itu nggak ada yang nilai tuanya 1. Yang nilai tuanya nggak ada. Tuanya 0 lainnya. 0,999. Kalau ini 50, Iya. Tuanya 0. 1. kalau 50 1. 0. 50 kurangi 50 kok 0 ditambah 1. Ini tidak masuk ini. Tidak ikut kalau yang di bawah. 50 nggak ikut. Di bawah, Bro. Bukan ikut di atas kok. Kalau 50 enggak, itu kan enggak ada baby. Nggih. Masuk di Tulisan bawah. kok Di bawah di lainnya. tak tulis ya. dari 0, 51, hampir 1. Kalau 50 0. Aslinya coba. Aslinya bukunya Aslinya seperti ini. memang segitu.
kuadrat min 1. Yang Y kuadrat. Betul. Paham sih. Kalau tuanya 0. Kalau mudanya enggak 1. Masuk dihitung itu kalau mudanya. 100 0,999 sekian. Kalau 51 masuk yang masuk dihitung bisa bisa Y. Tapi Y-nya kan yang tuanya, yang maksudnya. Kita ngitung tuanya dulu. 51 ya 1/5. 1/5. 5/2. 1/5. 1/5 kan jadinya 1 ditambah 5/2. 1/5 pangkat min 2, 25. 25. 25 ditambah 1, 26, 1/26. 1/26. 1/26. 1/26. 0, Kalau ini 51 1/26. 1/26 atau 0,3. 1/26. Atau bisa jadi ini salah ya, bisa jadi kita ubah itu. Kalau X-nya 2. X-nya kalau 52. 52. 2/5 1/10. 52. Hitung di sini aja. Berarti 1 plus 5 1 plus 2 berarti 2/5. 2/5 min 2 per min 1. 1 plus 25/4. 16 29/4. 4/29. 4/29. 4/29. kok 9? Berapa sih 52? 52 kurangi 50 kan 2/5 itu dikuadratkan kan 4/25. Loh, ini kok segini? 4/29. kan pangkat min 2. Iya, pangkat min 2 kan dibalik kan 25/4 ya. Berarti kan 4/29. Oh 29. 25 tambah 4. 25/29. 25/29. 29/4. Kalau dipangkat ambil 1 kan 4/29. Bingung. Saya hitung di situ dah. Iya sorry. Kok gak foto sih? Ya salah ya. Ini kan 2/2. Betul. 29 per 5/2 dikuadrat. atau 16/116. 4/29. Lah iya Betul kan? 29. 4/29. 4/29. Lah iya. Itu kan 25. Gitu. Dia tambah besar ya. Iya. Apakah di SMP itu ada kesalahan lagi Kenapa? X min 25/5 nya itu kemudian tambahnya min 2 biar sama dengan Yang O yang G itu yang O. yang D. Yang di dia Dan kenapa? nanti ketika usianya semakin turun, nanti nilainya kan semakin mendekati. Enggak, kalau itu definisi itu Mereka kalau buat. 25 muter ya. bawah itu Betul saya. nilainya 1. Ya. Ya sudah. 1 terus. Satu terus. Yang harus kita Tapi- buat asumsi muda itu Mudah. berarti semakin besar umurnya nilainya harus semakin kecil. Ya. Turun dia. Turun. Tapi kalau yang tua Semakin harus besar. Asumsinya sebenarnya membuat definisi kata. Kontrol aja kalau nggak memenuhi itu berarti ada kemungkinan kesalahan definisinya. Ya. Kalau dengan muda kok makin tua umurnya kok makin besar, jadi salah.
Harusnya derajat kandungannya semakin kecil ya. Semakin kecil. Itu kayak itu. Kalau ini sih cocok. Cocok. Usianya semakin Cocok. kecil. Iya. Cocok. Semakin kecil derajat keanggotaan. Ya kan iya 60 kecil. Ini kan mudanya 0,222, tuanya 0,8, mendekati tua. Betul semakin besar usianya dan dia Harus semakin besar nilai keanggotaan. Kalau yang Yang tua. yang muda ketika saya masukkan datanya semakin kecil nilainya Semakin besar. Dari mana? semakin kecil umurnya. Umurnya Ya mendekati satu. semakin besar, semakin satu, Ya. semakin muda. semakin muda seharusnya Derajat keanggotaannya semakin besar. Yang kamu maksud semakin dari mana? Tapi misalkan kita masukkan nilainya itu Berapa? berapa ya? 10. 10. 20 sama 18. 20 berapa ininya? Satu. 12 satu semua. Cuma satu. Semua. 24 sama Satu. Satu. 30 sama Guyon, Mbak. Yang dari ini kan di atas 25. siap. Iya. 30 sama 35 misalnya. Iya, coba 35. Lebih kecil ya 35. Lebih kecil. Kalau 0,2. 35 di tua 0. Harusnya lebih kecil, tapi ketika saya menggunakan tanda di situ negatif 2 yang YX itu kan YX itu kan di Mana? atas Itu pangkat 2. Negatif 2 yang Yang mana? yang Y atau yang yang O? Y Yang ini dua. 2, pangkat 2. Dua lah. Asumsinya Mbak Mengecil sih. Dia mengecil. asumsinya Mbak ini rumusnya sama. besar nggak sih? Yang mana? Tuh. Mengecil. Mengecil. Turun. Derajat Semakin kecil turun. Semakin mudanya semakin sedikit. derajatnya sedikit. Derajat keanggotaannya Mudanya semakin sedikit. Kalau tua, lalu fungsi naik. Iya. Kalau muda, fungsi turun. Gitu ya. Gitu. Tuh. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Itu cara ngeceknya. Berarti negatif 2 ya kan? Ya baca Udah bisa, ya nanti besar. Jadi besar nanti. Iya jadi besar. Jadi memang kadang-kadang orang mencari-cari definisi tapi nggak boleh melanggar asumsi dasar ya kayak tadi ya. Fungsi tua kok turun gitu ya. Nah, fungsi muda kok naik kayak gitu ya. Derajat keanggotaan. Memang Bingung kalau sih. Anda lihat Ini kan buku-buku masuk lain sini, kayak masuk gini, sini. nggak Berarti kita juga. bermain Tapi max. harus tetap Iya. memenuhi asumsi dasar gitu ya. Ya, dan itu gitu ya. Itu kan satu masuk di bawah, Ya. dua nggak masuk. Ini lainnya rentangnya. Ada Itu antara nanti kalau Anda membuat materi itu yang disebut dengan kajian literatur itu kajian pemakaran ya. Oh, iya. Nah, kenapa kok itu di 50 atau ada batasnya 50, kenapa ada batasnya 25? Nah, itu mungkin berdasarkan kajian, mungkin definisi WHO atau apa itu kan batasnya di situ gitu loh ya. Nah, itu namanya ada Jadi kita membuat fungsinya. Ini aku sudah contoh duduk, benar fungsi nih. Iya, Kak Isa. Kita dua-duanya. Tapi Pak ini umur 57 masih nambah. Masih muda berarti. Nanti masih muda. Asal di Indra kan hampir 40 itu sudah Iya, masih. Kalau untuk prestasi kan beda. Ya, tapi kan Menolak tua. Menilai apa? Menolak tua. Menilai tua. ya. Biasa masih terkaget-kaget bro. Juga masih shock. Sok nggak? Masih sok nggak? Biasa ya. Iya. Dan Iya. Boleh. dilanjutkan Pak. Untuk contoh 2.2, sebagaimana kita ketahui semua kuantitas yang terlihat adalah tepat dalam matematika tradisional. Dengan himpunan fasi kita dapat memodelkan apa yang disebut sebagai data fasi. Misalkan data fasi A sama dengan sekitar 1 dapat direpresentasikan sebagai setiap X elemen R, himpunan R, maka AX itu sama dengan X untuk X lebih dari atau sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1, sama dengan 2 min X untuk X lebih dari atau sama dengan 0, kurang dari sama dengan 2, sama dengan 0 untuk lainnya.
Jadi ketika kami mencoba memasukkan nilai 0, kemudian antara 0,1, antara 0,2 dan lainnya, nilainya selalu di sekitar 1. Yang kami pahami. Jadi ketika kita nilainya Di sekitar. sekitar 1. Kalau 2 dikurangi 2 nilainya 0. Kalau 0 2 gimana? Kalau 0 diambil yang minimal atau dua-duanya, Bro? Kalau AX X 0 sama dengan 1, berarti kalau A0 ya 0, 0,5 ya 0,5. Terus itu karena apa? Sekitar itu satu kan? Sekitar 1, jadi nilai untuk 0,5 sama dengan nilai untuk 1,5. Kalau nggak cocok tidak seperti itu, sekitarnya miring. Kalau 0, A 0,5, A-nya 0,5. Berarti hasilnya 0,5. AX A 1,5. 1,5 0,5. aja kan memang. Sekarang 0,5 dan 1,5 jadi 1 itu sama. Nilai anggotanya harus sama. 0,5 kan 1,5 kan 0,5. 1,5 itu kan berarti 2 dikurangi 1,5. Iya, 0,5. Kalau 1 beberapa 0 sama. Mendefinisikannya tidak harus seperti itu. Mau dibuat AX sama dengan X kuadrat. Untuk 0 sampai 1, jadi X tapi 2 kuadrat. min X. AX 2 min X itu juga harus dikuadratkan. AX Harus setengah nilainya 1,4, terus 1,5. untuk bisa menghasilkan sekitar 1. Jalur X juga harus 2 min X sama-sama. Semakin jauh dari 1, harusnya semakin kecil. Semakin kecil. Sama. Itu semakin jauh dari 1, kalau lebih dari 1 jaraknya nilainya 0. Jadi kata. Kami lanjutkan. Dalam kasus semesta tahingga, suatu himpunan fasi dapat direpresentasikan melalui fungsi keanggotaan seperti contoh di 2.1. Kemudian jika semesta hingga misalkan X-nya anggotanya X1, X2 sampai Xn, maka himpunan fasi A pada X direpresentasikan oleh A sama dengan AX min 1 per X AX1 per X1 ditambah AX2 per X2 sampai AXN per XN. Sebagai contoh, himpunan fasi S itu beberapa pada X dengan anggota 1, 2, sampai 10 dapat dituliskan sebagai S sama dengan 0 per 1, 0,6 per 2, 1 per 3, ditambah 1 per 4, ditambah 1 per 5, ditambah 0,9 per 6, ditambah 0,8 per 7, ditambah 0,7 per 8, ditambah 0,6 per 9, ditambah 0 per 10. Agar lebih jelas elemen-elemen dengan nilai derajat 0, seperti elemen 0 per 1 dan 0 per 10 dalam S. Sebagai contoh, himpunan fasi S sama dengan beberapa apa aja. Bukan di bawahnya. Several on X. Several on X.
For example, the basis set S beberapa pada X beberapa X di Dapat dituliskan. Dapat dituliskan. Kita nggak ketemu polanya. Bisa. itu S sama dengan several itu satu ya. S sama dengan berapa? Maksudnya apa itu? Mendefinisikan beberapa. Contoh dari Ditulis saya nggak apa-apa. contoh dari Himpunan S. X, himpunan X yang anggotanya X1 sampai Xn pada fasi A yang direpresentasikan dalam bentuk A sama dengan AX1 per X1 ditambah AX2 per X2 sampai ditambah AXN per XN. Nilai. Di sini contohnya adalah mengambil beberapa pada X yaitu 1 sampai 10. N-nya 10. Bukan S-nya itu kita mau mendefinisikan beberapa. Beberapa. Bilangannya X-nya itu 1 sampai 10. Jadi konsep beberapa itu gimana? Kalau nol beberapa, kalau satu berapa ya? Itu Several. Jadi definisinya Enggak, kalau gini nggak ketemu. Iya, 0,6. Iya, kemana? Iya, didefinisikan nggak apa-apa. Sehingga kita ketemunya S-nya ini, SX-nya, S-nya sama dengan ini. Iya, nggak apa-apa. Iya. Coba. Kita definisikan resmi pada Iya. dengan itu. Ini untuk Iya, karena kan hasilnya sudah diketahui ini. saya minta punya beberapa bantal. Oh, ada beberapa. Beberapa itu bisa 1, 2, iya kan? X semestanya itu jangan real. X-nya ada 1 sampai 10. Terus ini beberapa. Beberapa itu kita bisa mendefinisikan Satu sendiri. sepeda pancal. Kita punya beberapa sepeda pancal. nggih. Nah, sepeda pancarnya apa aja? Itu loh, bener sama ini aku mau definisikan Kalau apa 10 masuk beberapa atau Nah, oh gitu kan 10 nanti nilainya 0. kalau punya 10 itu di situ di Sama tulis banget loh, angka SX tuh. Oke, nggak apa-apa. Berarti mendefinisi 10 ya. Berarti didefinisikan sendiri tapi hasilnya nanti kayak gini. kita mendefinisikan gitu ya, Prof. Membentuk pendefinisian dari SX gitu ya, Prof. Orang mendefinisikan seperti itu. Hasilnya S-nya gini. Sudah didefinisikan. Kalau satu apakah punya beberapa sepeda tapi Tidak punya. Tidak. punya satu. Tidak punya. Tidak di dalam several. Berapa atau punya satu? Ya, Iya. jadi satu itu several beri nilai 0. Tidak. Oh iya kan, didefinisi. Kalau 2 0,6. 0,6. Kalau 3 1 satu jadi termasuk dalam several. Berapa? Itu dimasukkan berapa? Kalau 4 Satu. jadi nilai beberapanya itu 1. 5 nilai Berapanya beberapanya 1. Kalau 6 nilai beberapa 0,9. semakin jauh nilai beberapanya semakin kecil. Kecil 0. Ya, terus dari Enggak perlu definisi. 3, 4, 5. Kalau 7 nilai beberapanya 0,8. 8 semakin kecil, 9 semakin kecil.
Kalau 10, No. andaikan X-nya itu himpunannya diperbesar sampai 11. Kalau 10 itu nilainya 11, harus nilainya 0. Ya, jangan sudah semakin jauh, beberapanya semakin besar. Kalau yang ke kiri, beberapa, kalau 2 nilainya 0,6, kalau 1 semakin kecil. Kalau 0, misalnya ada 0 ya 0 juga. Kalau 0 diberi 1 lagi ya Pak. 1 saja sudah tidak masuk berapa. Nanti kalau 0 ya tidak masuk. Kalau tidak punya, tidak masuk berapa. Itu menulis nilai keanggotaan filosofi. Jadi fungsinya itu kalau udah ada itu fungsinya A. Itu gunanya A. Himpunan A. AX1 bawahnya X1. AX1 itu fungsinya, X1-nya itu Nilai X yang dicari. X-nya. itu apa? Dari X1. Nilai fungsi dari X1. Nilai fungsi dari 2, 0,6, nilai fungsi dari 3, dari 1. Selanjutnya, kita memperkenalkan beberapa operasi himpunan dalam teori himpunan fasi yang diformulasikan oleh Zadeh. Misalkan A dan B adalah dua himpunan fasi pada X. Berikut adalah definisi-definisi pada himpunan fasi. Misalkan A dan B adalah himpunan fasi pada X. Gabungan A dan B menggunakan notasi gabungan untuk setiap X anggota X, maka A gabungan BX sama dengan max AX BX atau AX join BX. Irisan A dan B untuk setiap X elemen X, A irisan BX min AX BX atau AX mid BX. Komplement dari A pangkat C untuk setiap X elemen X, A pangkat CX sama dengan 1 min AX atau A komplement X sama dengan 1 min AX. Untuk berikutnya Rimak 2.2. Ya, kalau komplement tadi, kalau nilai AX-nya itu sana, berarti A komplement X sama dengan 1 min setengah gitu. Komplemennya, nilai keanggotaannya komplemennya sama. Kalau AX-nya setengah. Terus himpunan biasa, ada yang nilai keanggotaannya sama dengan nilai keanggotaan karena Pasti 1 dan 0. Baik, berikutnya Rimak 2.2. Sama halnya pada kasus himpunan crisp atau himpunan tegas, gabungan atau irisan dari himpunan fazi A dan B direpresentasikan dengan A atau B untuk gabungan atau A dan B untuk irisan. Dan komplement dari A artinya bukan A. Contoh 2.3, misal diberikan himpunan X yang anggotanya 1 sampai dengan 10. Jika himpunan A didefinisikan dengan himpunan kecil, maka di sini nilai fungsi keanggotaan untuk AX 1/1 ditambah 0,8/2 ditambah 0,6/3 ditambah 0,4/4 ditambah 0,2/5. Sedangkan himpunan B didefinisikan untuk himpunan besar, yaitu 0,2/4 ditambah 0,4/5 ditambah 0,6/6
ditambah 0,8 per 7 ditambah 1/8 ditambah 1/9 ditambah 1/10. Maka jika kita cari A komplemennya atau tidak kecil, A komplemen itu tadi sama dengan 1 min AX. Jadi kita kurangkan 1 dikurangi iya benar ya. Yang 2 0,8 per 2. Oh, 1/1 tidak masuk, jadi kita 0/1. 1/1 hasilnya nanti 0/1 sesuai dengan konsistensi yang tadi. 0/1 tidak ditulis, jadi kita langsung ke 0,2. Jadi dari 1 dikurangi 0,8, sini hasilnya 0,2/2 ditambah 0,4/3, 0,6/4, 0,8/5, dan untuk 1 ini dari, karena di sini per 6-nya itu adalah 0, 0/6. nah maka 1 dikurangi 0 itu adalah 1, hasilnya 1/6 sampai dengan 1/10. Karena X-nya di sini 1 sampai 10. Bisa dipahami? Bingung? Ya, jadi A itu kecil ya. Iya. A itu yang A itu himpunan kecil. Berarti A komplemen A komplemen itu 1 min AX. untuk 1 nilainya berapa? 1 itu kan 1 kurangi 1/1. 0/1. 0/1 Karena kan 0 tidak ditulis. tidak ditulis. 1 ya, karena tidak ditulis. Ya. Sama ya, karena tidak ditulis. Jadi kalau 1 yang A ya, 1, 2, 3, 4, 5. Itu kalau 6 nilainya kan 0. Iya 0 karena tadi nggak ditulis. komplemennya 1 Komplemennya 1/6. 1/6. Oke. di situ yang nilainya 0 tidak ditulis. Berikutnya untuk tidak B sama caranya dengan yang A. Komplemen B sama, di sini kita mulai dari, karena B-nya mulai dari per 4 berarti 1 sampai 3 itu kan 0. Maka B komplemennya 1/1, 1/2, 1/3. Kemudian per 4-nya kita ambil dari sini 1 min 0,2 jadi 0,8 per 4, 0,6, 0,4, 0,2. Sedangkan 8, 9, 10 ini 1 dikurangi 1 hasilnya 0, jadi tidak ditulis. Untuk irisan komplemennya tidak kecil dan tidak besar atau disimbolkan dengan A komplemen, irisan B komplemen. Sesuai definisi irisan atau MIT tadi, kita ambil minimum dari A komplemen dan B komplemen. Yang Dari 2/2 per 2 dan 1/2. 0,2 dengan 1 kita ambil yang terkecil yaitu minimumnya 0,2. Jadi 0,2/2. Yang 3 di sini kita ambil 0,4 dengan 1. Maka yang terkecil ada 0,4. Untuk yang 4 berarti 0,6 dengan 0,8, kita ambil minimumnya 0,6. Kemudian yang per 5 untuk X yang 5 0,8 dengan 0,6 kita ambil minimumnya 0,6. Begitu juga untuk 6 dan 7 kita ambil 0,4 dan 0,2 karena di sini komplemennya untuk 6 dan 7 masing-masing 1. Sampai di sini sudah paham. Tidak kecil dan Tidak besar dan tidak. kalau kecil dan besar Kau kecil dan besar. Saya ngitung di sana dah. kecil ya Kecil dan Besar. besar. Berarti 45 aja. 4 dan 5. Kalau kecil Terus dia A-nya dulu, A-nya apa?
Tadi kecil dan besar. A irisan B. Kecil dan besar. Seperti konsistensi yang konsep sebelumnya, jika tidak dituliskan karena kita memiliki X mulai dari 1 sampai dengan 10, jika tidak ditulis di sini, ini artinya 0 per 6, 0 per 7, 0 per 8, 0 per 9, 0 per 10. Begitu juga ini, berarti di sini yang depan ini 0 per 1 ditambah 0 per 2 ditambah 0 per 3. Sehingga kalau kita mencari A dan B, berarti kita mencari dan itu minimum dari AX dan BX-nya. Kita lihat dari 1. Di sini kan 1 dengan 0, maka minimumnya adalah 0 per 1. Kemudian 0 per 2. 0,8 dengan 0 berarti 0 per 2. 0 per 2. 0 per 3. Kemudian 0 per 3. 4 dengan 0,2. 0,2 per 4. 2 dengan 4. 0,2 per 5. 0 per 6. 0 per 6. 0 per 7. 0 per 7. 0 per 8, 0 per 8, 0 per 9, 0 per 10. Karena untuk yang 0 kita tidak usah kita tidak menuliskan, berarti yang kita tulis yang ada 0, nilainya 0,2 per 5. Per 5. Begini, Prof. Ayo lanjut, masih banyak ini. Ayo lanjut. Sudah. Lanjut Bu, masih banyak ini. Ya, berikutnya, jika untuk setiap X anggota X, nilai keanggotaan X kurang dari keanggotaan B, maka kita sebut A subset B atau iya. Lanjut. Iya, lanjut wes enggak apa-apa. Ya. Lanjut. A memuat B dinotasikan dengan A subset dari B. Kemudian jika untuk setiap X anggota X, AX sama dengan BX, maka kita sebut A sama dengan B, dinotasikan dengan gunan A sama dengan B. Di sini jelas bahwa jika untuk A sama dengan B, jika dan hanya jika saling subset, A subset B dan B subset dari A. Kemudian jika A tidak sama dengan himpunan kosong, A subset B dan ada X anggota X sehingga AX kurang dari BX, maka kita sebut bahwa A tepat termuat atau properly contained in di B yang dinotasikan dengan A proper subset B. Sehingga berlaku bahwa untuk setiap A, B, C, D anggota dari himpunan Fx, A irisan B subset A dan A subset dari A gabung B, kemudian A subset B jika dan hanya jika A gabung B sama dengan B, jika dan hanya jika A irisan B sama dengan A. Kemudian yang ketiga, A subset dari B dan C subset dari D, maka A gabung C subset dari B gabung D, dan A irisan C subset dari B irisan D. Untuk yang keempat,
A subset dari B, maka jika A subset dari B, maka B komplement subset dari A komplement. Oh, masih teorema. Iya. Masuk ke teorema 2.1. Jelaskan dulu apa definisi yang Yang mana, Bro? itu Minimum. Berarti minimum dari A dan B itu pasti. Iya. contohnya Oh, ini. Kalau A kurang dari B, maka minimumnya itu pasti A. Minimum kan ya, Bu ya? Yang atas Iya, ya? iya kan. Kalau A kurang dari sama dengan ini pakai proper kan ini, Bu? Proper. A kurang dari B. Yang atas. Oh, yang gitu ya, ya. Kita sebut A subset dari B. A memuat B. Berarti kalau digambarkan, Jadi nilai dari kalau digambarkan A-nya kan A-nya di dalam B. di dalam B. Bisa sama. Gini kan? Kemudian dinotasikan. Bisa sama. Kalau yang sama yang satunya. Bukan, ini bisa sama. Karena kolom bisa sama dengan. Kalau yang luar itu sama dengan. Kalau sama dengan berarti A-nya subset ini jadi dapat A. Kalau yang itu ada nggak contohnya lagi? Nggak bisa. A kurang dari sama dengan B. Kalau itu nggak bisa subset ini. A sama B. Nggak bisa. Nggak bisa. Oh, nggak ada ya? Nggak bisa karena kurang. Ini berarti Nggak tahu. Berarti misalkan himpunan A-nya 1, 2, 3, 4, 5. Oh, yang atas. X nya tadi sudah diberi A-nya. A. A itu dari 1, 1, A kan? 2, sampai 0. Coba buat yang C, yang subset dari A. C subset dari A. C subset dari A berarti misal C-nya 1/1, 0,8/2, 0,6/3. Terus yang 4, tetap yang C 4-nya 0 itu ya. Ya, Iya. 4-nya 0. 0. 5-nya 0. Namanya 0. Itu yang benar-benar Ya, tapi bisa juga C-nya sama dengan A. Nah, boleh nggak? Boleh. boleh. Iya, kan definisinya Karena itu. Iya, definisi kurang dari. A, nilai keanggotaan X kurang Ditulis tak? Tulis ya. Fungsi himpunan biasa kan bisa juga. Misalnya Himpunan 1, hanya himpunan 1, 2, 3. Ya. Himpunan 1, 2. Himpunan 1, 2 itu nilai keanggotaannya di himpunan biasa 1, 2, 3 nilai keanggotaannya masing-masing 1. Tapi kalau di C isinya hanya 1, 2, karena nilai keanggotaan 1 ya 1, 2 ya 1, tapi yang 3 sudah di luar. Oh iya, iya. Di umum di sini di luar. Kasih contoh ya. Terus apa lagi? Lanjut ke teorema 2.1. Terima kasih, saya lanjutkan. Saya mohon izin untuk melanjutkan teorema 2.1.
Vx gabungan, irisan, dan komplement adalah soft algebra. Di sini soft algebra. Kemudian yaitu Fx memenuhi sifat-sifat untuk setiap A, himpunan B, C, anggota dari Fx. Di sini ada sifat yang pertama, A gabungan A sama dengan A. Untuk buktinya, yang pertama, untuk setiap X anggota X, A gabungan AX, di awal tadi sudah disampaikan bahwasanya gabungan itu maka maksimum dari AX dan AX, atau bisa dinotasikan dengan AX join AX itu sama dengan AX, karena maksimum dari AX dan AX itu pasti sama dengan AX, sehingga terbukti bahwasanya A gabungan A sama dengan A. Selanjutnya untuk yang kedua, A irisan A sama dengan A. Buktinya untuk setiap X anggota X, A irisan AX itu untuk irisan tadi kan itu sama dengan minimum dari AX dan AX. Bisa dinotasikan dalam AX mid AX. Itu karena minimum dari AX dan AX adalah AX, sehingga bisa disimpulkan A irisan A sama dengan A. Sifat yang kedua adalah komutatif. A gabungan B sama dengan B gabungan A. Untuk buktinya, setiap X anggota X, A gabungan B X, karena gabungan maka kita menggunakan maksimum dari AX dan BX itu sama dengan maksimum dari BX dan AX. Kalau kita nyatakan dalam bentuk join itu seperti ini, maka karena maksimum dari AX dan BX itu sama dengan maksimum dari BX dan AX, maka bisa disimpulkan sama dengan B gabungan AX. Dari sini terbukti A gabungan B sama dengan B gabungan A. Kemudian yang kedua, A irisan B sama dengan B irisan A. Untuk setiap X anggota X, A irisan BX sama dengan tadi untuk irisan itu minimum. Maka sama dengan minimum AX dan BX. Minimum AX dan BX itu sama dengan minimum BX dan AX. Sehingga sama dengan B irisan AX. Dan terbukti bahwasannya A irisan B sama dengan B irisan A. Sifat yang ketiga adalah asosiatif. Asosiatif untuk gabungan, yang pertama A gabungan B kemudian digabungkan dengan C sama dengan A gabungan dari B gabungan C. Untuk setiap X anggota X, A gabungan B gabungan C X sama dengan kita di sini tadi kan kalau dari sini kan maksimum dari ini, atau kalau kita bisa menggunakan pakai join seperti ini, maka berlaku AX join dari BX join CX. Dari sini bisa disimpulkan bahwasanya A gabungan dari A gabungan B gabungan C itu sama dengan A gabungan dari B gabungan C. Yang kedua, irisan A irisan B kemudian diiriskan dengan C sama dengan A irisan dari B irisan C. Sama dengan yang tadi, untuk setiap X anggota X, A irisan B kemudian diiriskan dengan CX. Nah, irisan kita tuliskan dengan notasi mid A irisan BX. Oke. Terus kenapa pakai Kenapa Bapak? Ada membuktikan A gabungan B gabungan C,
terus kok sama dengan itu memakai X kecil itu gimana ceritanya? X kecil. Keanggotaan. Keanggotaan. Iya. Definisi. Dari definisi ini kan. Definisi yang ini loh. FX, definisi dari FX, Prof. Definisi dari FX tadi, karena di sini kan di awal FX dengan operasi, gabungan, irisan, dan komplement. Yang ditunjukkan kan ada tiga hubungan kan dianggap fungsi. Oke. Terus yang dibuktikan itu Keanggotaan. 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 Sama fungsi. Kalau Anda membuktikan fungsi F sama dengan fungsi G, apa yang dilakukan? Jadi keanggotaannya sama. Keanggotaannya sama. Oh, fungsi F sama O. Oh, anggotanya, anggota. Oke. Anggota F sama dengan anggota fungsi. Kapan dua fungsi itu sama? Oh, kalau iya sama fungsi. Apa? Sama yang Fungsi F sama dengan fungsi B kan? Jika Banyaknya anggotanya sama dengan anggota G. Sama. Terus setiap X anggota Min nilai F sama dengan nilai FG. Jadi misalkan itu nomor satu itu apa? A gabungan A sama dengan A. Nilai fungsi dari A gabungan A kurung X harus sama dengan AX. Itu sebenarnya nggak disebutkan kan? Oke. Yang bawah juga nomor 3 tadi juga. Berarti ditambah domainnya ya. Oh. Jadi setiap X Tidak turunkan layar. Oh iya. Kalau membuktikan itu tadi buktikan nilai fungsi X, nilai fungsi X itu kan kalau F ya Fx, kalau V ya Gx. Kalau di situ karena fungsinya A gabungan B kurung gabungan C, maka harus tunjukkan A gabungan B kurungi gabungan C untuk X harus sama dengan A gabungan B gabungan C kurungi lagi X untuk X elemen X. Sama Ada. sama buktinya itu setiap X. Bukti itu kan tadi Udah dari awal ada. X itu fungsinya A irisan B irisan C, yang terakhir itu A irisan B irisan C X itu harus sama. Menunjukkan samanya pakai definisi dan itu yang Max Dan itu dan minimum. Nilai minimumnya nanti nilai minimum untuk menentukan nilai fungsi untuk X sama. Ya. Yang bawah semuanya pakai itu, pakai definisi membuktikan dua fungsi sama, harus buktikan bahwa nilai fungsi untuk semua ini sama. Kan tergantung mau maksimum atau minimum. Nanti kalau karena display belum dipresentasikan, nanti silakan yang lain menyimak. Itu kalau ada masukan bisa lewat kerja ya. Oke. Forum. Jadi bisa saya contohin. Sudah formatnya jelas, Bapak. Formatnya jelas yang di forum. Karena saya malu, saya pernah kemarin dapat penghargaan. Kalau si kerjanya kurang menarik kan. Yang nggak jelas. Di situ boleh ditanyakan, boleh di situ boleh bertanya, boleh memberikan masukan gitu ya. Tapi diskusi di luar. Ya. Belum jelas semua terus. Ya, berarti nanti kalau video Nah, yang untuk kan
Pak, kalau bisa dibaca satu persatu. Itu bukunya apa? Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa, per boleh garis ini. Bacanya per. Bukan. Garis-garis Garis ini. Atau bacanya di buku saya Nggak ada Pak. Buku satunya kalau nggak salah Fasan. Ada yang pasangan berurutan boleh. Ada pasangan berurutan. Ini versinya macam-macam. Tergantung penulisan. Kalau di buku ini garis Pakai garis miring garis ada miring. apa? bacanya gitu. Bacanya tidak ada keterangan. Ya, Iya. ada bacanya. Jadi kalau artinya meskipun per tapi bukan diartikan dibagi. Bagi-bagi, Tidak, bukan. bukan dalam bentuk pembagian. Bukan. bagi. Bukan operasi pembagian. Iya jangan. Gitu, Jangan dijumlah juga. lupa ini. Itu bukan baju jumlah, enggak ada. Ini kita konsisten dengan Iya. Iya. Bukan untuk jumlah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Kalau kita pasang buta bingung ya, karena desimal kita kan koma. Ya ini. Iya, saya bagian nambahin. Nah, desimalnya titik berarti A koma gitu kan ya. Kalau kita koma Ada. Pak itu biasanya. Udah. Bu, sampai tutup sembuh. Tapi ya, Baik, teman-teman, demikian presentasi dari kami sesuai arahan dari Pak Heri. Silakan dibuka si pejarnya jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut. Silakan ditulis di si pejar. Jika ada teman yang ingin menanggapi atau menjawab, dipersilakan dengan senang hati. Demikian, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Kita ketemu di minggu depan berikutnya. di sub berikutnya. Terima kasih pertama untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.